Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan hati kita untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk senantiasa ya Rabb ya Karim agar selalu kita hidup di atas tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan di dalam menjalankan kehidupan ini berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya, yang merusak bukan hanya orang itu, tapi juga bahkan agamanya. Dan penyakit ini bahkan ketika menjangkiti seseorang, kata para ulama, Imam Ibnu Qayyim menyampaikan, seringkali orang itu tidak sadar, sehingga dia tidak merasa bahwa dia terjangkiti penyakit tersebut, yaitu penyakit kemunafikan. Munafik. Ya, munafik. Pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang apa ciri-ciri orang munafik. Saking tidak sadarnya, maka manusia sering kabur di dalam mengidentifikasi siapa munafik dan siapa tidak. Dan bahkan si munafik itu sendiri nggak sadar bahwa dirinya sedang sakit, sehingga dia merasa sedang berbuat baik, padahal dia sedang merusak. Dan para ulama menyebutkan kemunafikan ini terbagi menjadi dua. Ada munafik akbar, nifak akbar, dan ada munafik asghar. Asghar, jadi akbar lawannya asghar. Akbar yang besar, asghar dari kata saghir artinya kecil. Akbar dan asghar. Atau di dalam pengertian yang lain, akbar itu istilahnya sama dengan i'tiqadi. Jadi kemunafikan i'tiqad, keyakinan. Akidah ya, kemunafikan i'tiqadi, i'tiqad. Kata i'tiqad artinya dari kata akidah. Jadi keyakinannya orang munafik. Itu akbar. Ya, munafik akbar sama dengan munafik i'tiqadi. Munafik akbar sama dengan munafik i'tiqadi. Munafik asghar, kalau asghar sama dengan munafik amali, amal. Amal ya, dari kata amal. Amali. Maksud itu asghar, itu munafik asghar. Jadi terbagi menjadi dua, akbar dan asghar. Yang akbar itu sama dengan i'tiqadi, yang asghar sama dengan amali. I'tiqadi itu artinya keyakinan. Jadi keyakinannya rusak. Keyakinannya orang-orang munafik. Sedangkan amali, amalnya saja.
Jadi amal perbuatannya seperti orang munafik. Namun belum tentu orang yang melakukannya adalah orang munafik. Dan dua-duanya dosa besar. Dua-duanya adalah dosa besar. Namun lebih dahsyat lagi yang saya ingin bicarakan panjang lebar insya Allah pada kesempatan ini adalah yang akbar, yang besar. Karena yang besar ini, munafik akbar ini, ketika seseorang meyakini keyakinan yang munafik akbar ini, maka orang itu nantinya kekal di neraka. Pada hakikatnya dia bukan muslim, dia kafir. Walaupun dirinya merasa dirinya muslim. Walaupun istrinya, anak-anaknya, tetangganya mengira dia masih muslim. Tapi pada hakikatnya Allah menilai dia sebagai orang kafir dan dia kekal di api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 145. Surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Surat An-Nisa ayat 145. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di dalam keraknya neraka yang paling bawah, dan kamu tidak akan mendapati penolong bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menghukumi mereka sama dengan orang-orang kafir dan nerakanya sama, bahkan mungkin lebih parah daripada orang kafir. Kita tahu sebagian orang kafir tidak ditaruh di dalam keraknya neraka, tapi orang munafik ditaruh di keraknya neraka. Abu Talib, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal dalam keadaan kafir. Dalam sebuah hadis yang sahih, ketika paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yaitu Abbas bin Abdul Muttalib bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang bisa engkau berikan manfaat kepada pamanmu Abu Talib yang semasa hidupnya membelamu, menjagamu, melindungimu, tapi dia mati dalam keadaan kafir? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Abu Talib berada di tepiannya api neraka. Inna Abu Talib fi dahdahin minan nar, di dalam tepiannya api neraka, yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipakaikan sandal di kakinya, maka mendidihlah isi otaknya. Dan itu yang paling ringannya azab api neraka, paling ringannya. Sedangkan munafik disebutkan oleh Allah pada ayat ini fid darkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah, tempat paling panasnya, tempat yang membuat mereka itu terbakar keseluruhannya, dari ujung kaki sampai ujung rambutnya habis. Di dalam surat An-Nisa di ayat 140 Allah menegaskan, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam neraka jahanam bersama-sama. Orang-orang munafik ini menampakkan kepada kita bahwa dia beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir. Namun hatinya melesat dari itu, jauh mendustakan Allah dan rasulnya. Jadi dia tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada seorang nabi yang Allah jadikan nabi itu sebagai salah satu utusan, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, dan firman serta nabi ini dia jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hidayah, petunjuk bagi seluruh manusia. Dan Allah jadikan Al-Qur'an dan sunnahnya nabi ini, nabi yang diutus, sebagai peringatan bagi seluruh umat manusia. Sehingga mereka tidak takut akan ancaman-ancaman Allah, tidak berharap akan harapan-harapan yang Allah berikan. Mereka beranggapan
bahwa Al-Quran dan Sunnah itu nggak mudah dipahami. Yang bisa paham Quran cuman yang nurunkan Quran saja. Diumpamakan seperti puisi. Ya. Jadi tidak mengandung manfaat sama sekali Al-Quran ini. Perintahnya tidak harus dikerjakan, larangannya tidak harus ditinggalkan, ancamannya nggak harus ditakuti, iming-imingnya, anjuran-anjurannya tidak harus dicari. Kenapa? Karena belum tentu itu maksudnya. Yang tahu maksudnya Quran, yang ngirim, yang menurunkan. Ini bahayanya orang munafik. Orang munafik telah disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat. Allah singkap rahasia-rahasia mereka di dalam banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah tampakkan kondisi keadaan-keadaan mereka agar kita waspada, kita hati-hati terhadap mereka. Ya, kita membaca di awal surat Al-Baqarah. Di awal surat Al-Baqarah Allah menyebutkan 3 golongan manusia. Mukmin, kafir, dan munafik. Ya, di Al-Baqarah dari Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin dan seterusnya. Allah sebutkan tentang cirinya orang beriman, Allah sebutkan cirinya orang kafir, dan Allah sebutkan cirinya orang munafik. Ketika menyebutkan cirinya orang beriman, Allah cuma sebut 4 ayat saja. Ya, silakan baca di awal surat Al-Baqarah. Hanya 4 ayat Allah menyebutkan tentang cirinya orang mukmin. Ketika menyebutkan cirinya orang kafir, 2 ayat. 2 ayat Allah sebutkan cirinya orang kafir. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang cirinya orang munafik, di awal surat Al-Baqarah itu 13 ayat. 13 ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana orang-orang munafik ini. Ya, dari awal surat Al-Baqarah Allah menyebutkan tentang ciri orang-orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. 4 ayat berbicara tentang orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum aw lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. 2 ayat. Selanjutnya sampai lembar berikutnya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Ya, dimulai dari sini terus 13 ayat ke belakang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang munafik itu banyak. Banyak. Tidak sedikit, mereka banyak. Dan banyak yang terjangkiti penyakit mereka ini. Dan serta bahaya besarnya mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Akan bahaya besarnya mereka terhadap Islam dan muslimin. Bahaya mereka lebih ketimbang bahayanya orang-orang kafir. Kenapa? Karena jubahnya kaum muslimin. Pakai baju Islam. Bisa jadi pimpinan organisasi Islam. Bisa jadi. Ya, bisa jadi dipanggil buya, bukan buaya ya, buya. Ya, bisa jadi. Ya. Nah, ini musuh yang sebenarnya. Musuh yang sebenarnya. Mereka ini ketika ada kesempatan untuk memusuhi umat Islam, mereka tampakkan permusuhannya kepada kaum muslimin. Dan mereka sering berpakaian seperti jubahnya para ulama, padahal mereka adalah orang-orang jahil. Ini saya sampaikan materi ini dari apa yang diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menjelaskan secara detail tentang sifatnya orang-orang munafik
di dalam kitab beliau Madarijus Salikin di jilid yang pertama. Ya, di jilid yang pertama dari halaman 260 sampai ke halaman 268, dan saya tidak yakin akan selesai pada kesempatan ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Secara umum munafik akbar ini, munafik besar ini terbagi menjadi 6. Ya, artinya 6 jenis, 6 bentuk kemunafikan akbar. Jenis pertama, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mendustakan sebagian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi munafik akbar ini dia jadi muslim tapi terpaksa Islamnya. Dia tampilannya seperti muslim, dalam hatinya dia menolak, tidak menerima Nabi SAW sebagai Rasul. Saya pernah bertemu model seperti ini. Jadi kalau menyebut nama Rasulullah sudah tidak lagi nama Nabi Muhammad atau Rasulullah. Tidak, Muhammad itu siapa sih Muhammad? Kerjanya cuma bisa ngancem-ngancem saja. Seperti itu bahasanya. Melecehkan, menghinakan, merendahkan Nabi SAW. Muslim, jam sholat ikut sholat. Yang pertama mendustakan Nabi, yang kedua mendustakan sebagian yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW? Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi kalau tidak bisa mendustakan keseluruhan, sebagian ditolak sama dia. Dia dustakan, nggak benar, aneh, masa seperti ini dan lain sebagainya. Ciri yang ketiga, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mendustakan, yang ketiga ini membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat membenci sebagian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keempat membenci sebagian yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dan kedua, yang pertama mendustakan Nabi, yang kedua mendustakan sebagian yang dibawa oleh Nabi, ketiga membenci Nabi, keempat membenci sebagian yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tidak muslim tapi membenci Nabi? Kadang, kenapa sih kok Nabi itu turunnya di Arab? Harusnya itu di Jawa, pakai belangkon. Ya, kenapa Quran itu bahasa Arab? Padahal bukan bahasa. Saya pernah ketemu yang seperti ini, bukan nggak pernah. Pernah saya ketemu. Padahal ini, padahal itu dan yang lain sebagainya. Membenci Nabi SAW atau membenci sebagian yang dibawa oleh Nabi. Jadi tidak suka dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sebagian atau keseluruhannya. Jadi membenci sunnah Nabi SAW, membenci orang yang mengamalkan sunnah, menganggap jijik, menganggap kotor, menganggap buruk orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, menganggap mereka itu orang-orang bodoh. Nanti secara detail kita akan membahas ciri-ciri mereka. 4 ya. Dari berapa totalnya? 6. Jadi yang sekarang yang kelima. Senang dengan lemahnya dinul Islam. Lemah atau kalahnya dinul Islam. Senang akan lemah atau kalahnya agama Islam. Jadi kalau umat Islam kalah, umat Islam lemah, senang dia. Dan yang keenam, tidak suka kalau Islam itu menang. Yang kelima tadi, senang kalau Islam itu kalah. Yang keenam, tidak suka kalau Islam itu menang. Ini dalam segala bentuknya. Ya.
Artinya kalau misalnya melihat kemenangan pasukan umat Islam dalam jihad, mereka nggak suka. Itu yang kelihatan. Atau misalnya diberlakukan sebuah syariat Islam tertentu di suatu masyarakat, nggak suka mereka, benci. Kenapa pakai syariat Islam di Aceh? Kenapa begini, kenapa begitu? Bukankah ini terus tidak suka. Tidak suka jika ada misalnya orang bertaubat kepada Allah. Wah, sayang ini orang taubat, padahal dia sudah terkenal. Padahal dia sudah dulunya dahsyat, dia ini memiliki ketenaran, penghasilan yang besar, dia tinggalkan hanya karena untuk ngikutin orang dulu, orang yang sudah meninggal dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mereka ini, orang-orang munafik ini menjadi pendukung-pendukung dan penolong-penolongnya orang-orang kafir. Mereka menghancurkan benteng-benteng umat Islam dari dalam. Mereka lah yang menurunkan panji-panjinya kaum muslimin setelah berkibar panji-panji tersebut. Dan merekalah yang menanamkan keraguan-raguan, kebimbang-bimbangan ke dalam hati dan pikirannya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan mereka yang membuat buta banyak mata-mata yang telah melihat dengan logika-logika bodohnya mereka. Senantiasa umat ini diuji dengan adanya orang-orang munafik ini. Karena mereka terus mengirimkan pasukan-pasukannya untuk terus melemparkan kebohongan-kebohongan, tipuan-tipuannya kepada kaum muslimin. Namun mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat kebaikan. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ayat 11 dari surat Al-Baqarah. Ketika disampaikan kepada mereka, jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan kami sedang berbuat kebaikan. Jadi ketika diajak untuk berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai yang di depan, tunduk kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka enggan. Bahkan mereka beranggapan bahwa kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu menyebab kerusakan. Menjauhi diri dari Al-Quran dan Sunnah itulah kemaslahatan. Allah tegaskan di ayat yang ke-12-nya, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah, pada hakikatnya merekalah para perusak-perusak itu, namun mereka tidak sadar. Mereka merusak pada hakikatnya, namun mereka tidak menyadarinya. Di dalam surat As-Saff ayat 8. Surat As-Saff ayat 8 Allah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dan Allah ingin menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu benci. Ayat 8 dari surat As-Saff. Jadi orang-orang munafik ini dengan lisannya mereka memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Apa cahaya Allah? Al-Quran dan Sunnah dipadamkan dengan lisan-lisan mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu benci. Mereka ini pada hakikatnya adalah setan-setan dari kalangan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka dalam surat Al-An'am 112. 112 dari surat Al-An'am.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun." Ayat 112 dari surat Al-An'am. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin. Allah sebutkan ada setan wujudnya manusia. Ya, Allah sebutkan itu. Ada setan jenis manusia, ada setan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian lain, yang lainnya perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Subhanallah. Itu yang dilakukan oleh sebagian setan yang satu kepada sebagian setan yang lainnya. Saling transfer data. Seakan-akan kalau mengucap omongan benar juga ya. Perkataannya indah. Tapi untuk menipu manusia. Untuk menipu manusia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan tentang mereka bahwa rambu-rambu keimanan telah pudar dari hati-hati mereka dan mereka tidak mengenalinya. Bangunan-bangunan iman telah hancur pada hati mereka sehingga mereka tidak mengenali bangunannya. Cahaya iman yang ada pada hati mereka telah padam dan mereka tidak mampu untuk menghidupkannya. Mereka tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah mengutus Rasulnya. Mereka tidak menganggap sama sekali firman Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menganggap tidak masalah kalau tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dan lebih mengedepankan logika mereka, itu tidak masalah. Ya. Mereka menurunkan martabat Al-Quran dari martabat yang seharusnya, sehingga mereka menganggap bahwa Al-Quran bukanlah sesuatu yang harus diyakini, dan mereka mentakwilkan Al-Quran semau-mau mereka. Mereka memposisikan Al-Quran seperti tamu yang tidak diharapkan. Jadi dari jauh mereka sambut, namun ketika sudah dekat mereka hinakan. Mereka menjadikan Al-Quran, mereka menghadang hukum-hukum Al-Quran dengan beragam aturan-aturan yang mereka buat dari diri mereka sendiri. Mereka meyakini bahwa Al-Quran hanyalah teks yang tidak harus diyakini. Sedang ini ulamanya. Kalau ulamanya, kata Imam Ibnu Qayyim, menjadikan ditakwil-takwilkan ayat-ayat Al-Quran semau-mau mereka, dan mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini teks yang setiap orang punya hak tafsir, punya perbedaan tafsir sendiri-sendiri, semau-maunya. Ya, tidak bisa dipastikan maknanya satu seperti ini. Jadi, ya kalau sudah multi tafsir, apa yang mau diyakini dan yang mau diamalkan? Itu ulamanya ngomongnya seperti itu. Awamnya, kata Imam Ibnu Qayyim, awamnya apa yang mereka katakan? Cukuplah apa yang sudah kita peroleh dari nenek moyang kami. Sudah enggak harus ikut Quran dan Sunnah. Kan apa yang saya terima dari guru-guru saya, ayah ibu saya, nenek moyang saya lebih baik. Dan orang-orang tua saya lebih ngerti dari kalian yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahkan mereka menganggap lebih berilmu ketimbang para salafus saleh terdahulu. Kenapa lebih berilmu? Menurut mereka kalau guru-guru kita kan ngerti beragam ilmu. Sedangkan para nabi dan para sahabat orang-orang yang polos, kata mereka. Polos. Taunya ada perintah kerjakan, larangan jauhi. Enggak dipikir-pikir lagi. Kalau orang zaman sekarang kan dipikir-pikir dulu. Ya, perintah apakah harus dikerjakan?
Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau begitu? Seperti gayanya orang-orang Yahudi. Ketika diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi, dibahas sapinya warna apa, ukurannya bagaimana, apa jenisnya. Terus seperti itu, nggak diamal-amalkan. Mirip dengan sebagian orang-orang munafik di zaman kita saat ini. Kalau ada perintah Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sami'na wa ata'na. Tidak kami dengar dan kami taati. Kata Imam Ibnu Qayyim, mereka jadikan Al-Quran dan Sunnah ini seperti raja-raja di zaman sekarang. Maksudnya di zaman sekarang apa raja? Adanya cuman ada di duit, ya, gambar ditaruh di kantong. Tapi kalau menyuruh sesuatu atau melarang sesuatu, tidak harus ditaati. Ya, raja di zaman sekarang jadi simbol. Cuman simbol saja, tidak memiliki hak perintah maupun larangan. Mereka jadikan Al-Quran seperti itu. Hukumnya tidak diterima, ayat-ayatnya tidak didengarkan. Mereka berpakaian dengan pakaiannya ahlul iman, orang-orang beriman. Sedangkan hati-hati mereka adalah orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tampilannya seperti Ansor, penolong-penolong. Padahal mereka lebih dekat kepada penolong-penolongnya orang kafir. Lisan-lisannya pakai lisannya umat Islam. Hati-hati mereka musuh-musuh Islam. Mereka berkata, sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah ayat 8, amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, namun pada hakikatnya mereka tidaklah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka suka membuat makar dan tipu daya. Dagangan mereka kebohongan. Mereka, kehidupan mereka, tujuan hidupnya adalah pragmatis. Artinya pragmatis ini, kalau dekat dengan orang beriman itu enak, maka dekatnya sama orang beriman. Kalau dekat dia dengan orang memiliki jabatan itu enak, dekatnya sama yang memiliki jabatan. Sekali waktu dengan ini, sekali waktu dengan itu. Mereka mengolok-olok orang yang beriman. Allah sebutkan tentang mereka dalam Al-Baqarah ayat 9, yukhadi'una Allaha walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan mengolok-olok orang yang beriman, dan tidaklah mereka mengolok-olok kecuali diri mereka sendiri, namun mereka tidak sadar. Penyakit syubhat dan syahwat telah menguasai hati mereka, maka mereka binasa dengan penyakit itu. Niat-niat buruk mereka telah merusak amal perbuatan mereka, yang melemparkan mereka kepada kebinasaan, sehingga tidak ada seorang pun bisa menyembuhkan penyakit yang ada di dalam hati mereka. Allah sebutkan tentang mereka dalam Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Kalau seseorang sudah memiliki di hatinya ada penyakit kemunafikan, dan dia tidak mau bertaubat kepada Allah menyembuhkan dirinya, fazadahumullahu marada, ditambah sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah cenderung menyimpang, dibuat tambah jauh. Fazadahumullahu marada, ditambah oleh Allah penyakitnya. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang pedih atas apa yang telah mereka dustakan. Kata Imam Ibnu Qayyim, cakar-cakar kebimbangan telah merobek-robek iman yang ada di dalam hati mereka. Dan barang siapa yang terkena dengan cipratan fitnah mereka, akan menyebabkan seorang itu terbakar dalam azab yang pedih. Kerusakan yang mereka perbuat di muka bumi sangatlah banyak, dan manusia sangat tidak tahu akan kerusakan yang mereka perbuat.
Allah berfirman tentang mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 11 dan 12. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Jika dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka berkata sesungguhnya kami sedang berbuat kebaikan, sedang memperbaiki. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah mereka lah para pembuat kerusakan, namun mereka tidak menyadarinya. Maka mereka menganggap kalau orang yang terus berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah itu dianggap sebagai ini orang yang letterlek, yang hanya cuma taunya Quran saja, hadis saja, tapi tidak memahami isinya. Mereka menganggap orang-orang yang selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah dianggap seperti keledai-keledai yang memikul lembaran-lembaran. Sibuknya hanya membaca Quran dan hadis Nabi SAW, namun tidak berusaha untuk memahami isinya. Sedangkan mereka logika terus, tapi nggak pernah merujuk kepada Quran dan Sunnah. Sebagian kita ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kadang kalau diajak merujuk, ayo kembali kepada Quran dan Sunnah. Atau misalnya ditanya dalilnya apa? Kok sedikit-sedikit dalil? Sedikit-sedikit dalil. Memang Islam harus seperti itu. Islam inilah agamanya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan tidak ada pegangan lain kecuali Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menganggap kalau orang yang sedikit-sedikitnya Quran dan Sunnah, sedikit-sedikitnya dalil, itu mereka anggap sebagai orang dungu dan tolol. Ya, dianggap sebagai orang dungu, orang tolol. Allah menyebutkan tentang mereka dalam Al-Baqarah ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Jika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian seperti imannya manusia. Siapa manusia maksudnya di sini? Nabi dan para sahabatnya. Berimanlah kalian seperti imannya Rasulullah SAW dan imannya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Imannya Muhajirin dan Ansar. Berimanlah kalian seperti imannya para sahabat. Mereka mengatakan, apakah kami akan beriman seperti imannya orang-orang bodoh yang terdahulu? Kan mereka hidup di zaman onta. Ya, kita kan sudah hidup di zaman digital. Ya. Jangan diajak kita kembali kepada hidup di padang pasir. Ya, dengan beragam bahasa-bahasa indah yang mereka ucapkan untuk menipu manusia. Pernah dengar seperti itu, Bu? Sering ya? Sering seperti ini. Ketika diajak beriman kepada Allah dan Rasul seperti sebagaimana imannya Nabi dan para sahabat, wah, kok diajak mundur ke belakang? Diajak kembali ke zaman padang pasir, zaman onta. Terus demikian. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun." Pada hakikatnya mereka lah orang yang bodoh, tapi mereka enggak tahu. Nabi dan para sahabatnya adalah orang-orang berilmu. Bagaimana mereka dikatakan orang berilmu? Karena mereka tahu akan hakikat kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Mereka tahu kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya adalah kebenaran yang sifatnya mutlak, tidak bisa diperdebatkan lagi. Maka mereka tundukkan hati, perasaan, pikiran, logika, politik mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak mungkin ketetapan Al-Quran itu bisa dikritisi. Dan tidak ada logika manusia lebih baik daripada apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Orang-orang munafik ini, kata Imam Ibnu Qayyim, punya dua wajah. Dengan satu wajahnya mereka bertemu dengan orang-orang beriman. Dengan wajah yang lainnya mereka bertemu dengan teman-temannya yang kafir. Mereka juga punya dua lisan. Dengan lisan yang satu, mereka menampakkan keislamannya kepada kaum muslimin. Dan dengan lisan yang satu lagi, mereka mengungkapkan semua kotoran-kotoran yang ada di dalam hati mereka. Allah menyebutkan tentang mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna
Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika bertemu dengan orang yang beriman, mereka berkatakan kami beriman. Namun ketika mereka bersendirian dengan setan-setannya mereka, ya, dengan teman-teman sesama syaitan di antara mereka, orang-orang kafir, qalu inna ma'akum. Mereka berkata, kami bersama kalian. Kami cuma mengolok-olok saja, ngumpul di pesantren, ngumpul di masjid, di majelis taklim, cuma mengolok-olok, cuma senda gurau saja. Enggak serius. Seriusnya di sini. Bahayanya ibu-ibu, penyakit ini kalau menjangkit seseorang, kadang orang yang enggak sadar kalau dirinya munafik. Enggak sadar. Mereka berpaling dari Al-Quran dan Sunnah dan mengolok-olok orang-orang yang berpegang dan meremehkan mereka berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka enggan untuk tunduk kepada hukumnya wahyu karena sombongnya mereka dengan ilmu yang mereka miliki. Sehingga mereka mudah mengolok-olok orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan Allah akan membalas olok-olok mereka sebagaimana Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala yang membalas olok-olok mereka dan akan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka, mereka buta di kesesatan tersebut. Mereka, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, keluar di dalam mencari perdagangan yang mereka bakal rugi karena mereka melalui lautan yang penuh dengan kegelapan. Mereka mengendarai kendaraan berupa kebimbangan, syubhat yang mereka masuk ke dalam gelombang kehayalan mereka. Maka kapal mereka mempermainkan mereka, melemparkan mereka ke dalam kebinasaan. Allah sebutkan tentang mereka dalam Al-Baqarah ayat 17. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Orang-orang ini yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka tidak akan untung dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Bagaimana Allah sebutkan membeli kesesatan dengan hidayah. Isyarawud dhalalata bil huda. Allah pada hakikatnya muslim sudah punya hidayah. Namun karena mereka suka dekat dengan orang-orang kafir, mereka jual hidayahnya untuk dapat kesesatannya orang kafir tersebut. Maka Allah katakan fama rabihat tijaratuhum. Dagangan mereka enggak bakal laku. Wa ma kanu muhtadin. Api iman terkadang bersinar untuk mereka. Sehingga mereka mengetahui dengan api keimanan itu mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian padamlah api iman itu. Tersisa api yang menyala-nyala. Yang dengan api itu mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam gelapnya api neraka mereka berkubang. Mereka tersesat di dalam kegelapan tersebut. Allah sebutkan tentang mereka, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka adalah seperti orang-orang yang menyalakan api. Artinya api hidayah. Yang dengan api itu mereka melihat, oh ini benar, ini salah. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Telinga-telinga mereka ada penutupnya, sehingga mereka tidak mendengarkan seruan keimanan. Mata-mata mereka ada penghalang, sehingga mereka tidak mengenali hakikat Al-Quran. Lisan-lisan mereka bisu dari mengungkapkan kebenaran, sehingga mereka tidak bisa menyampaikan kebenaran tersebut. Allah sebutkan tentang mereka summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Mereka tuli, bisu, dan buta. Maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar.
Allah curahkan kepada mereka hujan wahyu, yang dengan hujan wahyu ini hiduplah ruh dan hati-hati manusia. Namun yang mereka dengar dari hujan wahyu itu hanyalah suara, yang mereka dengar hanyalah suara halilintar yang dahsyat yang memekakkan telinga mereka. Yang mereka lihat hanyalah ancaman-ancaman yang ada. Maka mereka padamkan, mereka pejamkan mata mereka. Yang mereka dengar hanyalah dahsyatnya petir dan halilintar yang memekakkan telinga mereka, yaitu petir perintah dan larangan. Maka mereka menutupi telinga-telinga mereka dengan baju-baju mereka. Mereka berlari. Mereka mencari tempat untuk berlari, untuk melindungi diri mereka. Mereka diseru kembali beriman, namun mereka tidak mendengarkan seruan itu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka ini dalam firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 19. Au qasayyibin minas sama'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut wallahu muhitun bil kafirin. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan anak jarinya karena mendengarkan suara petir, sebab takut akan mati, dan Allah menguasai orang-orang yang kafir. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang ini jika melihat dalam Al-Quran hanya melihat perintah dan larangannya saja, ancaman-ancamannya saja. Yang mereka ingin lari dari perintah dan larangan itu, menghindar dari ancaman-ancaman yang ada. Mereka bayangkan Al-Quran seperti halilintar dan petir yang akan menyambar mereka. Ya, Allah Subhanahu wa taala malah membenamkan mereka di dalam gelapnya kesesatan. Maka mata-mata mereka ini menjadi lemah untuk melihat. Karena dahsyatnya, karena kuatnya kilat yang menyambar. Telinga-telinga mereka menjadi tuli karena sudah peka dengan kuatnya halilintar yang menyambar tersebut. Maka mereka berdiri dalam keadaan bingung. Di dalam lembah ketersesatan mereka tidak bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka dengar, dan mereka tidak bisa mengambil petunjuk dari apa yang mereka lihat. Kul yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah menegaskan, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 20. Ya, Al-Baqarah di ayat yang 20. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana ciri-cirinya orang-orang munafik. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setiap orang, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang mentadabburi Al-Qur'an, ya, setiap orang yang dengan basirah keimanan dia mentadabburi Al-Qur'an, mereka akan mengenali orang-orang munafik itu dengan sangat nyata. Mereka ini demi Allah, kata Imam Ibnu Qayyim, jika beribadah penuh dengan keriaan, pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang malas, dan mereka hanya beribadah kalau dilihat oleh orang. Maka adalah sesuatu yang paling berat bagi orang-orang munafik. Allah berfirman tentang orang-orang munafik ini dalam surat An-Nisa ayat 142. An-Nisa 142. Wa idza qamu ilas salati qamu khusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ayat 142 dari surat An-Nisa. Dan jika mereka berdiri melaksanakan salat, mereka melaksanakan salat dengan bermalas-malasan.
dan mereka melakukannya dengan riya agar dilihat oleh orang, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Artinya bukan berarti orang munafik itu tidak zikir. Bukan berarti orang munafik tidak zikir. Orang munafik itu zikir tapi sedikit. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di antara ciri ahlul iman adalah banyak berzikir. Orang beriman di antara cirinya banyak zikir. Orang munafik di antara cirinya sedikit berzikir. Maka ketika di zamannya Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, ya, Ali bin Abu Thalib berperang melawan orang-orang Khawarij yang tampilannya adalah seperti orang-orang ahli ibadah. Ya, namun mereka ekstrim, melampaui batas, orang-orang tersesat, orang-orang Khawarij. Sebagian orang mengatakan, wahai Ali, mereka ini orang-orang munafik. Kata Ali bin Abu Thalib, mereka lari dari kemunafikan. Mereka berzikir kepada Allah dengan banyak zikir. Sedangkan orang munafik, wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu kalau zikir cuma sedikit. Sedangkan mereka banyak zikirnya. Jadi Khawarij bukan termasuk dari orang-orang munafik. Allah sebutkan tentang orang munafik ini, mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Ayat 143 dari surat An-Nisa. Ya, 143. Lanjutan dari ayat yang tadi. Tadi 142, ayat 143-nya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana mereka ini dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang beriman dan tidak pula masuk ke dalam golongannya orang-orang kafir. Ya. Muslim tapi pronya kepada orang kafir. Lucu. Tidak pro kepada kaum muslimin tapi kepada orang kafir. Kalau pro kepada kafir, kafir saja sekalian, enggak mau. Ya, tapi kemari kepada umat Islam juga enggak mau. Bimbang mereka ini. Pelin-pelan. Musuhnya orang-orang Islam, para ulama. Allah yahdihim. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk bagi mereka. Allah juga menyebutkan ciri mereka. Mereka melihat keadaannya kaum muslimin, terutama ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ahlus sunnah wal jamaah ini menang, maka mereka akan berkata kepada kaum ahlus sunnah, bukankah kita bersama kalian dulu? Kita kan berdakwah bareng, ini bareng, semuanya bersama. Dan mereka bersumpah dengan isi hati, demi Allah saya beriman, demi Allah saya bersama kalian. Namun sebaliknya, ketika musuh-musuh ahlus sunnah yang menang, maka mereka mengingatkan kepada orang-orang kafir yang menang itu, bukankah kita sudah sepakat bahwa kita bersaudara, kita berteman, dan kita ini hubungannya akrab dekat, kita ini serumpun, dan semua bahasa-bahasa kemunafikan mereka yang mereka ungkapkan. Kata Imam Ibnu Qayyim, silahkan kita ambil ciri mereka dari firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang ciri mereka dalam surat An-Nisa ayat 141. 141. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwith alaikum wa namna'kum minal mu'minin fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, hai orang-orang beriman. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, ya kalau umat Islam yang menang, mereka berkata, bukankah kami turut bersama kalian? Bersama kalian dulu kan kita pernah sama-sama. Dan jika orang-orang kafir mendapatkan keberuntungan dan kemenangan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang beriman? Seperti itu. Kalau umat Islam yang akhirnya menang, mereka akan bergabung dengan orang-orang yang beriman.
Kalau orang-orang kafir yang menang, mereka akan berbondong-bondong pindah ke sono. Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman. Di antara ciri mereka, kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang mendengarkan ucapan mereka akan terkagum-kagum. Ada aja dalilnya, ada aja omongannya, manis ucapannya. Bahkan mereka tidak segan-segan bersumpah menyebut nama Allah untuk membuktikan keimanan yang mereka ungkapkan. Namun kelihatan sekali, kata Imam Ibnu Qayyim, kalau ada kebenaran mereka sok tidur. Namun jika ada batil yang dominan, maka mereka berdiri dan bangun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang ciri mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 204. Ya, ayat dalam Al-Baqarah ayat 204. Wa minan nas may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Ayat 204 dari surat Al-Baqarah. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu, mengagumkan, luar biasa, canggih dalam berbicara, dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran yang ada di dalam isi hati mereka. Tidak segan-segan mereka bersumpah, demi Allah saya pernah nyantri, demi Allah saya begini dan sebagainya. Padahal dia adalah para penantang yang paling keras, penentang yang paling keras. Aladul khisam, mereka para penentang yang keras kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka perintahkan kepada para pengikutnya pada hakikatnya adalah ingin mengharapkan kerusakan negeri dan hamba. Larangan-larangan mereka pada hakikatnya di dalam larangan yang mereka larang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan dan hari akhirat manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka ya di ayat selanjutnya, ayat 205, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Seringkali mereka ya, dan apabila ia berpaling dari kamu, artinya mereka ngumpul dengan kita, mereka ikut sholat dengan kita, ikut berjamaah dengan kita, ikut ngaji dengan kita. Namun ketika mereka berpaling dari kita, ia berjalan di muka bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Mereka ini banyak ragamnya, satu dengan yang lain. Mereka mengajak untuk berbuat kemunkaran setelah mereka melakukannya. Satu dengan yang lainnya, mereka mencegah dari kema'rufan. Ya, kalau orang beriman mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Namun mereka tidak, mengajak kepada yang munkar dan mencegah dari yang ma'ruf. Dan mereka menjadi imam dalam hal ini. Dan mereka adalah pada hakikatnya orang-orang bakhil untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa sering Allah Subhanahu wa taala ingatkan akan nikmat yang Allah telah berikan kepada mereka, namun mereka melupakannya. Dan betapa sering Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan hakikat orang-orang munafik agar kita menjauhi mereka. Allah menegaskan tentang orang-orang munafik ini di antaranya dalam surat Al-Munafiqun ayat 68. At-Taubah ayat 68. Surat ke-9, At-Taubah ayat 68. Iya, 68. Ayat sebelumnya, 67. 68 tadi sudah kita. Al-munafiqun wal munafiqat ba'dhuhum min ba'dhin ya'muruna bil At-Taubah ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'dhuhum min ba'dhin
ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. Jadi munafik itu tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan. Ada munafik laki, ada munafik perempuan. Sebagian dengan sebagian yang lainnya adalah sama. Sama kata Allah. Mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangan mereka. Bakhil, tidak mau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Mereka melupakan Allah, Allah pun melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang fasik. Jika kita mengajak mereka, ayo berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka akan lari. Tidak mau berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Mereka akan berpaling. Dan mereka menjauh dari petunjuk wahyu ini. Allah sebutkan ini di dalam surat An-Nisa ayat 61. Paling banyak kita baca. Karena ciri orang munafik yang paling banyak disebutkan oleh Allah dalam satu surat sendiri namanya surat Al-Munafikun. Di awal surat Al-Baqarah, kemudian di dalam surat An-Nisa, dan juga di dalam surat At-Taubah. Allah menyebutkan cirinya orang munafik banyak di dalam surat-surat tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang cirinya orang-orang munafik ini. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Menghalangi dengan keras. Mereka mengatakan, oh maaf, Indonesia bukan negara Islam. Ini negara Pancasila. Maka enggak boleh menerapkan hukum Islam. Kita kan tidak lagi memilih pimpinan organisasi Islam. Kita lagi milih pimpinan daerah. Ya, jadi enggak perlu pakai Quran, enggak perlu pakai hadis. Mereka menghindari manusia dari kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala sangat tahu tentang mereka. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, bagaimana mereka bisa selamat setelah musibah yang menimpa akal dan agama mereka? Maka bagaimana mereka bisa selamat dari ketersesatan setelah mereka menjual keimanan mereka dengan untuk membeli kekufuran? Maka betapa rugilah mereka. Mereka telah mengganti minuman yang sejuk yang akan Allah sediakan bagi orang beriman di surga kelak dengan minuman yang air mendidih di api neraka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 62, ayat selanjutnya, "Fakaifa idza asabathum musibatum bima qaddamat aydihim, thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsana wa taufiqa." Maka bagaimanakah halnya apabila mereka orang-orang munafik ditimpa sesuatu musibah disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Lisannya mirip persis dengan apa yang diucapkan oleh lisannya orang-orang munafik di setiap zaman. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Allah Maha tahu tentang hakikat mereka. Allah tegaskan di ayat selanjutnya, ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Maka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka pelajaran dan katakan kepada mereka perkataan yang berbekas pada jiwa mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sangat jauhnya orang-orang munafik ini dari keimanan. Sangat dusta pernyataan iman yang mereka ungkapkan dengan lisan-lisan mereka. Mereka berada di satu tempat
sedangkan orang-orang beriman di tempat yang berbeda. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala telah bersumpah dengan zat-Nya yang maha mulia, yang maha agung, yang maha suci, yang dengannya manusia bisa terbuktikan, bisa dibuktikan mana manusia yang hakikatnya beriman dan mana yang tidak. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam surat An-Nisa ayat 65. Ayat selanjutnya, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, Allah bersumpah dengan zat-Nya. Kita perhatikan di ayat-ayat Al-Quran yang lain, banyak Allah bersumpah dengan makhluknya. Wadduha, wasyamsi wadduhaha, wal fajr. Ya, bersumpah dengan makhluk. Wal asr, bersumpah dengan makhluk. Namun di ayat ini Allah bersumpah dengan zat-Nya yang maha mulia. Menunjukkan ini sebagai sesuatu yang maha penting. Sehingga Allah bersumpah dengan zat-Nya yang maha mulia, bukan dengan makhluknya. Maka demi Tuhanmu, wahai Muhammad, mereka pada hakikatnya tidak beriman. Pada hakikatnya tidak beriman. Hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Artinya orang beriman tidak berhukum kecuali kepada Al-Quran dan Sunnah. Orang beriman kalau sudah diputuskan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak akan mendapati keberatan dalam hatinya. Dan pasrah setunduk-tunduknya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan, mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan. Dan mereka pasrah, mereka menerima dengan sepenuhnya. Jadi tidak ada keberatan dalam hati terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang ciri-cirinya orang munafik. Masih 2 lembar lagi kalau mau saya sampaikan. Masih puluhan ayat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang cirinya orang-orang munafik. Kata Imam Ibnu Qayyim setelah mengungkapkan semuanya ini tentang ciri-cirinya orang munafik secara detail. La tastatil awsafal qaum. Jangan memperpanjang tentang ciri-ciri mereka. Fal matruku wallahi akthar minal madhkur. Yang belum saya sebutkan di dalam buku ini, demi Allah lebih banyak daripada yang sudah saya sebutkan. Masih lebih banyak lagi. Kadal Qur'anu an yakuna kullahu fi sya'nihim. Hampir saja Al-Quran itu seluruhnya membahas tentang cirinya orang munafik. Likathratihim ala dhahlil ardi wa fi ajwafil qubur. Karena banyaknya orang munafik yang hidup di permukaan bumi dan yang sudah terlanjur mati di dalam kuburan. Kata Imam Ibnu Qayyim, fala khala'a buqa'al ardi minhum li'alla yastawhishal mu'minuna fit turuqat. Fala khalat buqa'al ardi minhum li'alla yastawhishal mu'minuna fit turuqat. Maka permukaan bumi tidak akan pernah kosong dari orang-orang munafik. Karena kalau kosong permukaan bumi dari orang munafik, maka orang mukmin akan sendirian di permukaan bumi ini. Ya, kata Imam Ibnu Qayyim, beliau mengutip sebuah doa. Ada seseorang berdoa dan doa ini didengarkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang berdoa di samping Hudzaifah, Allahumma ahlikil munafiqin. Ya Allah, binasakanlah orang-orang munafik. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, ya ibna akhi, law halakal munafiquna lastawhashtum fit turqatikum min qillatis salik. Wahai anak saudaraku, andai kata muka bumi ini kosong dari orang-orang munafik, maka kalian akan berjalan di muka bumi dengan jalan yang penuh dengan kekosongan. Karena sedikitnya orang yang berjalan, saking banyaknya orang munafik. Yang lebih mengerikan, dan ini saya tutup khutbah saya dengan membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid. Di surat Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-13 dari ayat tersebut, dari surat Al-Hadid.
ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab." Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman. Orang munafik ini nanti akan kumpul dengan orang beriman karena cirinya sama. Ketika hidup di dunia, mereka juga wudu, juga sholat, juga hadir majelis berilmu, maka dikumpulkan bareng bersama mereka. Namun bedanya orang beriman dengan cahaya yang Allah telah berikan kepada mereka, sedangkan orang-orang munafik penuh dengan kegelapan karena kemunafikannya. Orang munafik berkata, "Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu." Dikatakan kepada mereka, "Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu." Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya di situ ada azab, ada siksa. Yang di dalam orang beriman disediakan nikmat dan rahmat oleh Allah, di luarnya orang-orang munafik disuruh mencari cahaya sendiri. Kemudian setelah dibangun dinding ini tadi, orang munafik enggak cukup sampai di sana. Di ayat selanjutnya, ayat 14. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Ya, di ayat yang ke-14 dari surat Al-Hadid, berseluruh orang-orang munafik itu. Orang-orang munafik itu memanggil mereka, orang-orang beriman, seraya berkata, "Bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Kan kita dulu ngaji bareng, umrah bareng, semua melakukan kegiatan bersama-sama. Kok sekarang beda?" Para ulama mengatakan nih, di antara ayat yang menunjukkan kadang orang munafik itu tidak sadar kalau dirinya itu munafik. Ya, tapi Allah telah menyebutkan ciri-cirinya, dan saya menyebutkan secara global 6 hal tadi di awal. 6 hal itu. Kalau ada pada diri kita sebagian dari ciri-ciri itu, kita memiliki sifat kemunafikan. Wal-iyadzubillah. Dan yang kita sebutkan pada kesempatan ini hanyalah nifak akbar, munafik yang besar. Belum munafik yang kecil. Yang artinya munafik yang besar ini seseorang yang memiliki ciri-ciri tersebut yang disebutkan pada ayat-ayat yang telah disampaikan. Mereka ini hukumnya seperti orang Islam di kehidupan dunia, namun di akhirat mereka bersama orang-orang kafir, kekal di api neraka dan di dalam keraknya neraka jahanam. Orang-orang munafik ini berkata, "Bukankah kami dulu bersama-sama dengan kamu?" Mereka orang-orang beriman menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong." Ya, orang-orang munafik ini mereka itu membinasakan diri mereka. Mereka menunggu kehancurannya orang beriman. Tidak senang kalau orang beriman itu menang. Tidak senang jika muslim yang dimenangkan oleh Allah. Senang jika orang kafir yang menang. Dan kalian ragu. Orang-orang munafik ini ragu akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, serta ditipu oleh angan-angan kosong yang mereka cari cuma dunia. Angan-angan kosong ini dunia. Wa gharrathumul amani. Angan-angan kosong akan jabatan, angan-angan kosong akan kedudukan, angan-angan kosong akan harta, semua angan-angan kosong ini tadi. Sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang sangat penipu. Ini akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, antara ciri-ciri munafik akbar, munafik besar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang kita menyadari bahwa tidak akan mungkin semuanya diuraikan pada kesempatan yang singkat ini. Namun hendaklah kita selalu waspada karena banyaknya mereka. Banyak yang kelihatan di media ini sebagian kecilnya. Sebagian kecilnya. Pengikutnya luar biasa banyaknya.
dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemunafikan. Para ulama salafun salih terdahulu mereka sangat takut jangan sampai mereka menjadi orang munafik. Tidak pernah di antara mereka merasa aman, oh saya nggak bakalan. Tidaklah seseorang merasa dirinya aman dari kemunafikan kecuali dia pasti terjerumus ke dalam kemunafikan. Setiap orang yang merasa dirinya aman nggak bakal menjadi orang munafik pasti jadi munafik. Namun yang khawatir takut kepada Allah, dia akan dilindungi dari kemunafikan. Maka para sahabat, sebagaimana athar dari Abdullah ibn Abi Mulaikah rahimahullah, beliau mengatakan adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kulluhum yakhafuna an-nifaqa ala anfusihim. Saya telah belajar kepada 30 orang sahabat Nabi, dan 30 sahabat Nabi ini semuanya khawatir jangan sampai diri mereka ini orang munafik. Sahabat takut jangan sampai dirinya adalah orang munafik. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, beliau pernah datang kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Hudzaifah ini sahabat yang memegang daftar orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Umar pernah bertanya, ya Hudzaifah, hal sammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Hudzaifah, apakah nama saya ada dalam daftar itu? Nanya, apakah nama dirinya ada dalam daftarnya orang munafik yang ada di Madinah atau tidak? Sampai Hudzaifah yang mendengar pertanyaan ini, beliau menangis dan berkata, ya Amirul Mukminin, engkau yang Islammu adalah kejayaan kaum muslimin, ya, yang kepemimpinanmu adalah simbol keadilan. Filistin kembali ke tangan umat Islam di tanganmu. Kisra hancur di tangan kekuasaanmu. Seorang hamba Allah yang saleh, mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawatir dirinya menjadi orang munafik. Subhanallah. Kata Hudzaifah, demi Allah namamu tidak ada, dan saya tidak mau lagi cerita ke orang lain. Saya tidak mau lagi cerita ke orang lain. Sejak itu Umar selalu memperhatikan. Kalau ada jenazah yang disolatin, Umar memperhatikan apakah Hudzaifah ikut sholat atau tidak. Dia khawatir jangan sampai yang disolati itu orang munafik. Maka kalau Hudzaifah ikut sholat, dia ikut menyolati jenazahnya. Jika Hudzaifah tidak ikut sholat, maka Umar tidak ikut menyolati jenazahnya, khawatir bahwa yang disolati adalah orang munafik. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyolati jenazahnya orang munafik, dan kita dilarang untuk mengantarkan mereka ke kuburnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini akhwati fillah, silakan jika ada yang mau ditanyakan. Ada yang bertanya? Iya. Iya. Baik. Bagaimana kita mengetahui seseorang itu dia ini munafik atau tidak? Dari ciri-ciri yang telah disampaikan tadi. Ya, dari ciri-ciri yang telah disampaikan tadi, kita telah mengenal sebagian dari sifatnya orang-orang munafik tersebut. Bahwa mereka tidak suka akan kemenangan umat Islam, senang akan penderitaannya kaum muslimin. Mereka ini benci kepada Nabi secara tidak keseluruhannya, kalau tidak bisa menunjukkan kebencian secara keseluruhan, benci kepada sebagian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kelihatan sekali, terlihat dari ucapan-ucapan mereka, dari ungkapan-ungkapan mereka. Sebagian besar, kalau bisa saya boleh tunjuk hidung zaman sekarang, adalah orang-orang liberal. Ya, kalau boleh kita tunjuk hidung sekarang adalah orang-orang liberal yang mereka ini melecehkan Al-Quran, melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya, menghinakan Allah dan Rasulnya, ya, menempatkan Allah dan Rasulnya bukan pada tempatnya. Mereka inilah orang-orang munafik. Mereka inilah yang kita tidak boleh menyolati jenazahnya dan berdiri di kuburnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Ibu? Iya. Seorang mukmin ikhlasnya menghilangkan kemalasannya. Ikhlas ini bahan bakarnya orang yang beriman kepada Allah.
Karena kita menyadari seseorang yang kita menyadari kalau misalnya kita bakal mendapatkan imbalan besar dari suatu perbuatan, kita akan berusaha untuk melakukan perbuatan itu walaupun dengan penuh lelah dan letih lesu. Ya, dengan capek yang luar biasa. Misalnya kita bangun tengah malam untuk mengerjakan sesuatu karena kita yakin besok setelah pekerjaan ini selesai kita akan mendapatkan imbalan yang besar. Kita akan mau berkorban untuk itu. Dan tidak ada yang memberi imbalan lebih besar melebihi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang merasa dirinya memiliki sifat kemalasan dari melaksanakan sesuatu yang wajib bisa jadi salah satu sifat munafik yang ada pada diri kita. Maka kita harus melawannya, harus dilawan. Ya, Allah telah menegaskan bahwa cirinya orang munafik tidak berdiri sholat kecuali dalam keadaan malas. Dan itu pun mereka lakukan dalam keadaan riya dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar uraian Ustaz pada hari ini mengenai orang munafik dan sepertinya memang sedang terjadi Ustaz di lingkungan kita tidak menutup sebelah mata. Lantas kami khususnya mungkin di sini saya ataupun ibu-ibu yang lain melihat situasi negara kita ini, apa yang bisa kita lakukan? Terima kasih. Baik. Para ulama menjelaskan tentang bagaimana menyikapi musuh-musuh Islam. Bagaimana menyikapi musuh-musuh kita sendiri. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita ini di dalam kehidupan dunia mengalami 4 jenis jihad. Mengalami 4 jenis jihad. Yang 2 fardu ain dan yang 2 lagi fardu kifayah. Jihad yang fardu ain, yang mau tidak mau kita harus jihad melawannya, adalah melawan syaitan dan hawa nafsu. Setiap kita ada syaitan dalam diri kita, setiap kita ada hawa nafsu dalam diri kita, dan kita harus jihad melawan keduanya siang dan malam, tidak ada putus-putusnya sampai kita meninggal dunia. Ada 2 musuh lagi di luar kita, yaitu kafir dan orang munafik. Kalau jihad melawan orang kafir, para ulama telah menyebutkan syarat-syarat dan ketentuannya dalam penjelasan tentang jihad fisabilillah. Adapun jihad melawan orang munafik, maka ini tugasnya para ulama, tugasnya orang-orang berilmu, bukan tugasnya orang-orang awam. Bagaimana para ulama berjihad melawan orang-orang munafik ini? Dengan membongkar aib-aibnya mereka, menceritakan keburukan-keburukan dan tipuan-tipuan mereka terhadap umat, sehingga umat ini sadar, oh ini orang-orang munafik itu. Sehingga kalau sadar itulah orang-orang munafik, kita menghindar, menjauh, tidak mendengarkan ucapannya, walaupun bintang label keislamannya banyak di pundaknya. Ya, dia menjabat ketua ini, wakil itu, pimpinan ini, dan lain sebagainya. La sam'a wala ta'ah. Tidak perlu didengar dan tidak perlu ditaati. Ya, apapun gelarnya. Ini tujuan para ulama menjelaskannya adalah untuk itu. Jadi jihadnya, kalau jihad melawan orang munafik ini diistilahkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, jihadul khawas, jihadnya orang-orang khusus, jihadnya orang-orang berilmu, yang dengan ini mereka melihat hakikat segala sesuatunya dan menyingkapkannya kepada setiap manusia, terutama kepada orang-orang beriman. Jangan sampai mereka tertipu dengan tipuan-tipuannya orang-orang munafik ini. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi pertanyaan? Ada lagi? Ya, silahkan. Ya. Baik. Seseorang yang menolak apa yang datang dari Allah dan Rasulnya karena kejahilan, bukan karena tahu. Ya. Apakah dia termasuk orang munafik atau tidak?
Tidak. Namun dia adalah orang yang zalim. Dia orang yang zalim terhadap dirinya karena dia tidak mau tahu sesuatu yang memang Allah wajibkan baginya untuk tahu. Ya, bukan berarti ada sebagian orang merasa, wah, tambah semakin berilmu tambah berat tanggung jawabnya. Maka lebih baik enak-enak jadi orang awam saja. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ya, dia memang merasa seperti itu, tapi dia tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya akibat ketidakingintahuannya terhadap sesuatu yang Allah wajibkan dia untuk tahu. Terlebih Allah wajibkan bagi setiap muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Memang seseorang yang tidak tahu akan sesuatu kemudian dia tidak mengerjakannya atau melanggarnya atau dia mengingkari sesuatu dari dinul Islam karena tidak tahu, tidak kafir. Tidak kafir. Tapi dia zalim. Dia adalah orang yang zalim karena berbuat yang seperti ini. Namun kalau dia tahu akan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian dia tutup-tutupi yang apa dia tahu tersebut, atau dia campur adukkan yang benar dengan yang batil, maka dialah ulama-ulama su. Mereka lah figur-figur orang-orang munafik yang ada pada umat ini. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ini akhwati fillah, sebagian sifat, sebagian ciri dari munafik akbar yang kita pelajari pada kesempatan ini. Jadi kita harus sadar bahwa apa yang diuraikan bukan sesuatu yang remeh. Kenapa bukan sesuatu yang remeh? Karena mereka yang memiliki sifat-sifat yang telah dijelaskan tempatnya di keraknya neraka dan tidak akan pernah keluar. Mereka kekal di dalam neraka jahanam bersama orang-orang kafir. Karena mereka bersama orang kafir di kehidupan dunia ini, mereka bersama orang kafir, maka Allah sertakan raga dan fisiknya dan hatinya semuanya dibakar oleh Allah di dalam neraka jahanam, di dalam keraknya api neraka. Allah jadikan mereka bersama orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Allahul musta'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhi kita dari segala sifat-sifat orang munafik dan kemunafikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari segala makar dan tipu daya orang-orang munafik, serta Allah menjauhkan kita terutama negeri kita ini dari pemimpin-pemimpin yang munafik. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.